Yang sekarang kemarin juga sudah sempat telepon saya dan meminta untuk didampingi ya, karena ini kan adanya beberapa kasus yang harus ditangani, baik itu juga ada kasus-kasus lain yang sudah disampaikan. Nah, mungkin nanti kita bisa membahas ini setelah saya juga bisa ketemu dengan Fitri nanti setelah dia pulang dari luar kota. Nah, sesuai dengan apa yang dia sampaikan, ya intinya segala bentuk kecaman, cacian ataupun fitnah ya yang sudah dia dapatkan, tentunya ini nggak akan bisa berkepanjangan, karena nanti satu hal yang berkepanjangan dan tidak punya fakta bukti ya yang cukup kuat, ini kan namanya fitnah ya. Tentunya ini keji sekali gitu loh buat orang-orang yang punya kepentingan demi untuk menjelek-jelekan namanya, tapi tidak berdasarkan fakta dan bukti yang kuat ya. Tentunya itu. Dari Fitri sendiri mungkin selain kayak pencemaran nama baik kayak gitu Bang, ada nggak sih kayak pengancaman dari si Nikmir sendiri? Ya tentunya nanti kita akan lihat ya seberapa jauh adanya satu ancaman ataupun ada kalau memang itu ada ancaman ya, ataupun adanya satu hujatan dan itu juga bermuatan ya, hujatan ini mempunyai unsur-unsur di dalam proses buat dilaporkan ya. Tentunya ini juga akan ke arah sana ya. Nah, nggak mungkin berdiam diri seorang yang serasa dihina terus menerus dan bertubi-tubi ya. Tentunya kan bisa dilihat nih dari media sosial ya, seperti itu. Nah, ini nggak mungkin bisa terus-terusan seperti ini. Cuma ada batas kesabarannya Fitri untuk bisa memberikan satu dampak ataupun efek jera kepada seseorang yang melakukan ini ya. Gitu. Oke. Terus mengingat juga Bang ada anak yang terlibat dalam kasus ini nih, gimana nih Bang? Ya tentunya kalau masalah anak ini kan adalah masih di bawah umur, tentu menjadi tanggung jawab seorang ibu ya, atau masih dalam pantauan orang tua, tentunya seperti itu. Dan kalaupun masalah ini ada satu konflik yang sangat hebat ya, tentunya di sini pihak negara, PPAI atau KPPA, KPPA juga harus turun tangan ini, harus bisa memberikan satu solusi atau mengambil alih anak tersebut biar negara yang urus sementara kan gitu. Itu yang terpenting. Sekarang anak ini kan nggak bisa diterlantarkan dalam posisi yang sangat labil. Itu juga perlu kita bimbing bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi anak yang baik dan menjadi menjadi contoh buat anak bangsa yang punya masa depan yang baik, seperti itu. Berarti selain itu yang membuat Fitri akhirnya geram mungkin ya Bang ya, karena ada kaitannya dengan si Loli juga ya, terus pencemaran nama baik gitu ya Bang ya. Pada akhirnya dia menunjuk Abang nih sebagai tim kuasa hukum gitu, karena sekian lama kan dia bilang udah diam kayak gitu. Iya, karena masih diserang. Pertama saya kenal sama Fitri sudah lama, dan kenapa dia menunjuk saya untuk bisa speak up, karena Fitri sendiri dalam posisi sekarang ini kan merasa bahwa dirinya tuh terlalu sering banget dihujat, ya kan, terus difitnah dan lain-lain ya. Tentunya ini juga kita juga sudah mempunyai bukti-bukti ya yang kita sudah kumpulkan. Tentunya nanti kita lihat bagaimana ini untuk bisa kita laporkan kan gitu. Kalau ini memang semua unsur-unsurnya sudah masuk ya, jadi seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah Fitri sendiri saat ini juga tidak pernah ini saya klarifikasi, tidak pernah mengurusi atau mencampur adukan masalah pribadi itu kepada masalah anak, karena masalah anak ini masalah yang sangat rentan ya, karena orang tua dan anak ya, karena dia juga nggak pernah ngurusin dan nggak pernah ikut campur lah terhadap urusan orang lain. Dia tuh karena memang itu pribadi, hujat-hujatannya secara pribadi itu tidak ada urusan juga dengan, ini dibedakan juga dengan anaknya gitu loh, nggak ada urusan juga dengan anaknya. Kalau boleh tahu bukti-bukti apa aja Bang mungkin? Apakah itu dari sosial media kah atau seperti apa? Tentunya yang paling banyak adalah media sosial, saksi-saksi dan lain-lain yang akan dikumpulkan oleh Fitri nantinya.
Fitri nanti akan memberikan satu alat bukti itu, kita sama-sama mencocokkan. Terus yang kedua, bagaimana nanti kedepannya untuk bisa kita tindak lanjut ya seperti apa. Bang, tapi kan di sosial media itu kan saling menyerang bisa dibilang Bang. Seperti apa nih? Iya, kalau kita lihat di sini segala sesuatu yang disampaikan Fitri berdasarkan fakta itu boleh-boleh aja, kita uji aja nanti bagaimana kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, segala fitnah ataupun apa yang disampaikan itu juga harus dibuktikan. Karena seorang melontarkan kata-kata bahkan memfitnah, menghujat yang artinya mendampak seorang ini memberikan suatu dampak negatif, bahkan orang lain dan netizen ini menjadi konsumsi mereka untuk bisa menjelekkan seseorang, akhirnya menjatuhkan harkat dan martabatnya, ini kan sangat keji kan. Tentunya kalau nggak ada dasar buktinya itu masuk dalam unsur fitnah.